Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik, kita mulai pengajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana yang diminta kemarin, hari ini kita tunaikan, yaitu pembahasan tentang hari akhir. Saya tidak menyediakan catatan dan lembaran-lembaran. Monggo nanti dilihat buku kuliah akidah Islam ini. Dan nanti di HPT dilihat buku kitab jenazah. Sudah di buku itu tidak bakal lari, tidak bakal terbang. Kalau lembaran-lembaran nanti boleh hilang, boleh terselip. Kalau di buku jelas itu bukunya dua itu saja. Jadi bisa dilihat sekali lagi. Yang sudah punya buku, ada bukunya itu. Kalau belum ada, nanti silakan berhubungan dengan Mas. Siapa yang tanggung jawab? Mas Arin. Ini Mas Arin. Ada dua buku nanti. Yang mau menghendaki memiliki buku ini, kuliah akidah, masih ada dua yang asli. Barangkali di fotokopi masih ada fotokopi ini, sekalian di bawah. Barangkali siapa yang menghendaki. Nanti mengganti biaya cetaknya itu 40.000. Kemudian, di buku itu diawali dengan iman kepada hari akhir, itu diawali dengan iman kepada adanya alam kubur. Kalau tentang kematian, semua orang pasti yakin, pasti percaya mati. Tetapi setelah mati itu kemana dan bagaimana, tidak semua orang percaya. Yang Muslim pun, mohon maaf, banyak juga yang tidak percaya juga. Jadi ada alam kubur. Mohon maaf, ada itu nanti orang mati itu, kalau Muslim kemana rohnya, di sini ada perbedaan. Tidak usah kita bahas, orang Islam itu sibuk membahas perbedaan. Pegang satu saja, selesai itu. Masing-masing berpegang pada ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah. Tidak usah ribut mempermasalahkan perbedaan. Jadi sekali lagi, sampai di sini nanti sudah ada perbedaan, Pak. Jadi hari akhir itu sepakat ada, tapi cabang-cabang bagian-bagiannya nanti mesti ada yang tidak sama. Karena ada dalil-dalil juga yang ditunjukkan mereka. Kita tidak membahas masalah perbedaan. Sekali lagi dari awal kita sampaikan, yang kita bahas buku ini. Kita bahas buku ini saja, tidak usah bahas yang lain. Yang lain tidak salah, mohon maaf. Orang Islam ini terbiasa kalau tidak sama kemudian dikatakan salah. Bukan. Kalau bisa menunjukkan dalil, itu benar. Sekali lagi, kalau bisa menunjukkan dalil, itu benar. Dan yang di luar yang saya jelaskan nanti, semuanya ada dalilnya. Maka tidak boleh kita menyalahkannya. Sekali lagi, supaya fokus perhatian kita, maka kita kembali pada dua buku ini saja. Sekalipun ini tidak resmi, buku ini adalah mencerminkan pendapat Muhammadiyah, tetapi buku ini ditulis oleh Ketua Muhammadiyah. Sekali lagi, buku ini tidak mencerminkan pendapat Muhammadiyah yang sebenarnya. Muhammadiyah sampai hari ini kalau masalah akidah itu tidak dibahas dengan rinci.
hanya dibahas singkat saja. Yang singkat itu sajalah yang kita yakini. Kemudian kembali lagi kepada yakin dengan adanya alam kubur. Roh itu setelah meninggal dunia, jasadnya dikembalikan ke bumi. Manusia itu jasadnya dikembalikan ke bumi supaya hancur dari tanah menjadi tanah. Tapi rohnya meninggalkan alam dunia ini. Nah, inilah Bapak Ibu hazanah budaya Melayu. Hazanah Melayu, suku bangsa Melayu. Indonesia ini secara ras disebut Melanesia, bangsa Melayu. Kalau orang Arab menyebutnya Jawi. Jawi itu bukan Jawa, Pak ya. Sampai Thailand Selatan itu orang menyebutnya, dulu dalam dunia penulisan Asia Tenggara ini, nama-nama ulama sampai di Asia Tenggara ini semuanya, Brunei, Thailand Selatan, Filipina Selatan, semuanya digelari dengan Jawi. Jawi itu bukan Jawa. Termasuk kalau di Malaysia orang menyebut huruf Jawi itu bukan huruf Jawa. Itu huruf Arab tapi berbunyi Melayu. Nah, di Malaysia huruf Arapegon, kalau di Jawa menyebutnya Arapegon, kalau di Malaysia disebut dengan huruf Jawi. Jawi itu dalam kajian Timur Tengah itu adalah identik dengan Muslim di kawasan Asia Tenggara. Nah, kembali kepada tradisi Melayu termasuk bahasa dan budaya Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia sebagiannya. Mati itu dinamakan meninggal dunia. Itu bahasa Melayu. Melayu itu identik dengan Islam. Mohon maaf, berbeda dengan Jawa, Pak ya. Jawa itu kalau kita sebut Jawa, maka kemudian muncullah wayang. Wayang itu kemudian ceritanya Mahabharata. Mahabharata itu Hindu. Tapi kalau Melayu itu kalau disebut Melayu mesti Islam. Tidak ada suku Melayu yang tidak Islam. Yang tidak Islam tidak boleh lagi disebut Melayu. Orang di Sumatera kok dia Melayu tapi kok tidak Islam, tinggal pilih mau pilih suku Batak atau suku apa. Orang Batak kalau Pak dia Muslim maka tidak menyebut dirinya lagi Batak. Mereka menyebut dirinya Mandailing. Di Minang, orang Minangkabau, orang Padang Sumatera Barat kalau tidak tidak Islam, tidak disebut lagi sebagai orang Minang. Minangkabau itu, suku Minangkabau itu artinya menang kerbau. Kalau dia tidak Islam maka jangankan Minang, kerbau pun dia tidak layak untuk disebut. Nah, itu pepatah orang Minang begitu. Kalau sudah lepas Islam dari badannya, jangankan kok Minang, kerbau saja tidak layak untuk sebutan bagi dia. Nah, itu tegasnya Pak. Tegasnya tradisi budaya di Sumatera itu seperti itu. Karena Islam sudah mengakar di sana. Ini menjelaskan istilah bahasa Pak. Bahasa meninggal dunia itu sekali lagi itu khazanah Islam, menunjukkan roh itu meninggalkan alam dunia ini. Ini namanya alam dunia Pak ya. Di sini namanya alam dunia. Yang kita pijak ini wujudnya namanya bumi. Alamnya namanya alam dunia. Nah, nanti ada alam akhirat. Di sana ada tempat namanya mahsyar. Di akhirat itu ada surga neraka. Nah begitu. Alamnya namanya akhirat. Nah sekarang ini kita berada di alam dunia. Alam dunia itu kita menginjak bumi ini. Kalau bayi belum lahir ke bumi, ke atas bumi ini, maka dia berada di alam rahim. Nah, jadi dunia ini yaitu di sini nih. Nanti kalau batasnya nanti kiamat. Kalau sudah ada kiamat, hilang dunia, tinggal alam akhirat. Nah, manusia kalau mati itu sekali lagi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, artinya bahasanya adalah meninggalkan dunia. Meninggal dunia. Jasadnya dikembalikan ke bumi supaya hancur, tapi rohnya menuju alam yang lain. Rohnya tidak di dunia ini lagi, tapi menuju mana? Menuju alam barzah. Alam barzah itu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun. Di buku itu ada Pak ya. Kalau Bapak mau mencatat, ya catat nama surat dan ayatnya saja. Nah, kata barzah itu disebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Sampailah datang kematian.
Maka dia mengatakan orang yang mati itu, wahai Tuhanku, kembalikan aku, pulangkan aku ke bumi, ke alam dunia, di mana tempatnya, pulangkan kembali ke bumi. Alam dunia tempatnya di bumi, ya Allah. Kemudian dia mengatakan, berjanji, semoga kalau nanti saya pulang ke bumi lagi, ke alam dunia, saya akan berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Allah kemudian berfirman, tidak bisa wahai manusia. Itu adalah kalimat yang biasa kamu umbar seperti itu. Dulu kamu sebelum lahir ke alam dunia, sebelum dimasukkan ke dalam alam janin, alam rahim, roh sebelum dimasukkan dalam janin di alam rahim, kamu pun juga ngumbar seperti itu. Tapi setelah diturunkan ke bumi, lupa kamu. Paling nanti juga begitu. Sekarang kamu mati, tahu adanya alam kubur ini, kamu menyesal, ingin balik ke bumi, membuat janji-janji lagi. Nanti kalau kembali juga lupa lagi kamu. Huwa qailuha, yang sudah biasa kamu ucapkan itu, dulu sudah pernah kamu mengucapkan. Di sini kamu tidak bisa kembali lagi ke bumi, ke alam dunia. Kenapa? Karena di sini ada barzakh. Bahasa Arabnya namanya barzakh. Barzakh ini nanti disebut dengan istilah nama alam tempat ruh itu dikurung. Setelah dia meninggalkan jasadnya, itu dinamakan alam barzakh. Secara bahasa, barzakh itu artinya benteng. Dunia itu artinya rendah, Bapak Ibu. Alam dunia itu artinya rendah, alam yang rendah. Alam akhirat itu alam terakhir, tujuan kita. Akhirat itu akhir, itu tujuan kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirnya itu nanti di sana yang baik, dan nanti yang di sana yang selama-lamanya. Di sini adalah alam yang rendah. Dunia itu secara bahasa artinya rendah. Daniun, mohon maaf kalau ada orang kok namanya Daniun, itu Dani itu artinya non sewu, rendah hina non sewu. Jadi ada Mbak Dani loh. Ini siapa dulu yang ngasih nama kok Mbak Dani ini? Mohon kalau ada yang punya nama begitu, dirubah sedikit lah, menjadi apa begitu. Sama dengan non sewu, sama Mas Mahin dulu. Mas Mahin kok namanya Mas Mahin toh? Kita kan biasa manggil Mas Mahin. Hana itu hina, Pak, bahasa Indonesia-nya. Hana itu hina. Mahin itu ya satu akar dengan hina. Loh, kok namanya hina Mas Mahin? Kemudian dia katakan namanya Mahin, Pak. Itu khok. Oke, nanti kalau kita menyebut bukan Mahin tapi Mahin, ada getaran di tenggorokan kita. Jadi barzakh ini artinya secara bahasa artinya dinding, benteng yang sangat kuat yang tidak bisa tembus. Roh kalau sudah masuk alam barzakh ini tidak bisa kembali lagi, dikurung di situ, tidak bisa kemana-mana. Nah, tadi ada gambarnya seperti ini, Pak, ya. Mati, di sini ada bentengnya. Nah, ada gambar selanjutnya. Namanya barzakh. Kalau kita hidup, bayi sebelum oke, ini kita tunjukkan ayatnya. Manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Dulu kita pernah mati. Nah, ini. Amat tanas nata ini. Kalian mati 2 kali. Wa ahyai tanas nata ini. Kalian hidup 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Kapan itu? Nah, ini mati pertama. Mati pertama, selagi tidak ada ruhnya, itu namanya benda mati. Ketika ruhnya dicabut, maka jadi benda mati lagi. Mati pertama, mati kedua. Di sini dia tidak punya ruh, maka namanya benda mati. Di sini juga tidak ada ruh, maka namanya benda mati. Janin sebelum 4 bulan itu benda mati. Ini ya info terbaru, Pak, ya, kemarin saya sampaikan di Purwodadi. Jadi ditanyakan tentang kok sekarang itu sholat pakai jarak, padahal tuntunan Rasulullah sholat itu rapat. Ini aturan darurat.
Al-daruratu tubihul mahdurat. Kaidahnya begitu Pak. Al-daruratu, keadaan darurat itu tubihu, membolehkan, membolehkan al-mahdurat, al-mamnu'at. Yang dilarang-dilarang, yang haram itu gara-gara darurat itu bisa jadi boleh. Mana kita tahu darurat dan tidaknya? Fas'alu ahlal dzikri. Tanyalah yang ngerti tentang darurat itu. Kesehatan. Kata ahli kesehatan sekarang ini, supaya aman, tidak darurat, tidak membahayakan, maka jaga jarak. Maka sholatnya jaga jarak. Termasuk dulu MUI memfatwakan keluarga berencana, bukan keluarga berbatas. Keluarga berencana, bukan keluarga berbatas. 2 anak cukup, bukan, tapi direncanakan. Sekarang punya anak, paling dekat kata ahlinya 2 tahun lagi, supaya itu bisa mengamalkan Al-Quran. Wa fisoluhu fi amaini, disapai setelah 2 tahun, disusui selama 2 tahun, itu ditunaikan, itu perintah Allah. Maka supaya susunya bisa sempurna, direncanakan anak itu minimal paling cepat itu 2 tahun. Direncanakan, ataupun rencananya kok gagal, itu urusan lain. Tuntunannya adalah merencanakannya, supaya semua tuntunan Allah itu bisa ditunaikan. Di antaranya itu kemudian ada namanya KB, keluarga berencana, direncanakan. Bagaimana teknik menjaga kehamilan itu? Menggolah tekniknya, kecuali yang dilarang-dilarang dihindari. Salah satu yang harus dihindari dulu bicara dulu Pak ya, yaitu namanya vasektomi, tubektomi. Itu dulu dilarang. Katanya itu adalah menyebabkan kemandulan. Ternyata kata dokter sekarang itu tidak. Maka MUI memperbaharui fatwanya. Vasektomi, tubektomi termasuk boleh. Ini bisa dilihat di internet, itu penjelasan MUI, karena penjelasan ahlinya mengatakan tidak menyebabkan kemandulan itu. Nah, mohon maaf, kembali ke sini lagi. Termasuk mohon maaf, mau kembali ke sini ini, termasuk mohon maaf, kalau kemudian harus menggugurkan kandungan karena kondisi bahaya, maka disarankan sama dokternya silakan digugurkan, dengan batasan jangan sampai lewat 4 bulan kandungan itu. Karena kalau sudah lewat 4 bulan itu namanya pembunuhan. Jadi dari awal kita ini dikawal dengan ilmu Pak ya. Dari sejak menjelang kehamilan itu, ini sudah ada tanda kehamilan itu, sudah dikawal dengan ilmu, kita sudah tahu ilmunya. Maka datang ke tempat ahlinya, ke dokter, terus diperiksakan ke dokter, dikawal dengan ilmu itu. Nanti ketika menjelang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok dokter mengatakan ini kehamilan, kalau dilanjutkan ini nanti, mohon maaf, jadi ngantur Pak, dorong ini tidak apa-apa ya. Ini bicara akhirat, tapi kemudian kok bicara masalah kehamilan. Ini menjelaskan hidup mati ini Pak. Jadi ini hidup mati. Jadi sekali lagi, kalau kata dokternya ini kalau kehamilan harus dilanjutkan, maka nanti akan membahayakan si ibu. Maka yang dipilih nyawa ibu, bukan nyawa bayi. Kalau masih 3 bulan begitu, itu ada suara nasihat dokter seperti itu, yang dipilih adalah nyawa ibu, bukan nyawa bayi. Karena nanti bayi itu juga tidak ada jaminan bisa sampai lahir atau tidak. Jangan-jangan nanti juga mati dalam kandungan. Maka yang harus dikedepankan adalah nyawa ibu. Boleh digugurkan kata dokter yang ahlinya, tapi MUI memberikan aturan boleh digugurkan asalkan belum ada nyawanya. Kalau sudah ada nyawanya itu namanya pembunuhan. Nah gitu. Mati 2 kali. Ini mati di sini, mati sudah mati 2 kali. Manusia hidup 2 kali. Hidup pertama di alam dunia, nanti hidup kedua di alam akhirat. Nah, ini gambarnya hidup di alam akhirat. Hidup pertama di alam dunia, hidup kedua di alam akhirat. Akhirat itu akan dibuka, semua nanti manusia akan menuju alam akhirat itu kalau sudah kiamat. Disinilah bahasan alam kubur alias alam barzah itu. Lah kalau sebelum kiamat manusia ditempatkan di mana? Tidak boleh menuju ke akhirat sebelum nusau. Kalau kita sekali lagi kembali pada buku ini, tidak buku yang lain. Sekali lagi yang lain yang tidak sesuai dengan ini tidak salah.
karena mereka ada bukti juga, dalil juga. Roh-roh itu dikurung, ditempatkan di alam barzah. Alam barzah. Jasadnya tetap di bumi, rohnya di alam barzah, belum menuju alam akhirat. Nanti akan dibangkitkan berbondong-bondong menuju alam akhirat itu nanti kalau sudah kiamat di sini. Kalau sudah kiamat, benteng ini nanti itu lepas. Benteng ini dibuka, barzah ini benteng pagar ini dibuka, dunia sudah tidak ada, maka yang dituju ke sini. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu, jasad dikembalikan ke bumi, kemudian diantarkan oleh para pengantar masuk ke dalam bumi itu. Nanti selepas pengantar itu pulang, teorinya begitu Pak ya. Tapi Allah itu maha kuasa segala-galanya. Nah, kalau ada roh mayat itu tidak dikuburkan, apa tidak ditanya sama malaikat? Kalau dikuburkan juga tapi dijagai terus, ditungguin terus sama orang hidup, terus nanti malaikat tidak bertanya. Kata Nun Sewu, kita berhusnudzon semoga itu candaan, tapi kita tidak boleh meniru candaan-candaan yang seperti itu. Kata Said Akil Sirot Profesor Dr. Kiai Haji, beliau mengatakan jasadnya, mayatnya Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid mantan presiden itu sampai hari ini belum ditanya oleh malaikat. Kenapa sejak diantar, sejak saat itu dimasukkan ke dalam liang kubur sampai saat itu manusia tidak pernah sepi dari alam kuburannya, dari kuburannya di tengah kompleks Santen Tebuireng sana itu. Padahal menurut kata saya tadi sudah pada menurut hadis yang sahih riwayat Bukhari dan terkenal di kalangan orang Islam bahwa malaikat itu akan datang ke menanyai si jenazah si mayat ini kalau sudah tidak terdengar lagi suara sandal, suara langkahnya. Nah, itu gimana loh, belum melangkah sudah datang ke ziarah dan tidak putus-putus sampai sekarang siang malam itu Pak. Terus ziarah dari jauh-jauh datang malam ya ziarah, disusul lagi terus ziarah yang lainnya. Bagaimana seperti itu? Apakah tidak ditanya oleh malaikat? Tetap ditanya. Wallahu a'lam bagaimana cara nanyanya. Nah gitu, jadi Allah Maha Kuasa. Secara teori seperti itu. Termasuk bagaimana orang yang mati dalam keadaan tidak normal, tidak biasa karena bencana dan musibah, misalkan kebakaran sehingga jasadnya tidak diketemukan, hangus jadi abu, itu kan tidak dikubur juga dan tidak diantar orang. Apa tidak ditanya juga? Tetap ditanya. Jadi prinsipnya di alam kubur alias alam barzah. Nama-nama lain alam kubur Pak. Nama-nama lain alam kubur, nama lain alam kubur, alam barzah. Alam kubur bukan di dunia ini Pak. Alam kubur bukan di dunia. Pujian orang bersenandung setelah azan di musola-musola, ada yang menyenandungkan bahwa setiap malam Jumat itu roh pulang kampung. Nah, itu Nun Sewu, roh itu dikurung nah itu Pak ya. Jadi Nun Sewu, ini omongan oknum yang tidak berilmu Pak. Itu sudah dijawab oleh Lajnah Bahsul Masail NU, itu omongan tidak benar. Di Bahsul Masail NU sudah bahas tentang itu juga. Karena itu senandung, itu disenandungkan di kampung-kampung. Diulang-ulang sampai hari ini. Setiap malam Jumat pulang katanya. Tidak bisa pulang roh itu kalau sudah dimasukkan di alam barzah tadi itu. Dikurung di sana. Dasarnya tadi ayat Quran itu. Dia tidak bisa kembali. Minta izin kepada Allah untuk dipulangkan, tidak bisa. Nah, sampai nanti datangnya kiamat. Nah gitu. Makam apapun namanya bukan di sana tempat roh. Di situ tempat menaruh jenazah yang wujudnya jasad fisik yang nanti lama-lama jadi rusak akhirnya kembali jadi tanah. Nah, di alam barzah itu nanti. Nah, ini juga ada Nun Sewu yang mengamalkan untuk membantu supaya jenazah itu nanti bisa menjawab. Nanti di situ ada pertanyaan Bapak Ibu nih. Pertanyaan-pertanyaan pokok. Jadi ilmu yang di dunia ini dituntut sampai setinggi-tingginya, sampai S3, sampai profesor. Tetapi nanti itu ilmu itu semuanya tidak ada manfaatnya. Pertanyaannya hanya ilmu anak TK saja. Yang tidak sekolah tinggi-tinggi tidak usah minder. Pertanyaan nanti setelah kita mati itu Bapak Ibu yang dimunculkan adalah pertanyaan anak TK.
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, itu belum tentu nanti profesor bisa menjawabnya. Mohon maaf. Jadi tidak usah minder yang yang ilmu dunianya, gelar pangkatnya tidak tinggi, tidak usah minder. Nanti di alam kubur itu yang ditanya sekali lagi ilmu anak TK, ilmu di TPQ, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, apa nama kitabmu. Itu saja yang ditanyakan oleh Allah lewat malaikat penanya nanti. Itu nanti kalau sudah bisa menanyakan, sudah bisa dijawab, maka dia nanti akan tidur panjang. Nanti di buku ini Pak ya, dilihat juga dalilnya nanti. Bagi yang tidak bisa menjawab langsung gebuk. Jadi gebuk beneran atau tidak, yang penting Nabi mengatakan gebuk, kita yakini gebuk. Hukumannya hukuman tradisional sekali. Hukumannya kok sederhana sekali apa tidak? Ada hukuman yang lebih canggih, sekarang sudah zaman canggih. Silakan ngomong seperti itu, tapi karena Nabi bicara begitu ya kita yakin, percaya begitu saja. Pukulnya pakai apa? Wallahu a'lam. Pokoknya langsung dipukul begitu. Begitu saya tadi ini ditanya, ngomentari sini, ngomentari ini Pak ya, ayat ini ada nanti hasilnya jadi dua. Ya, kita sebagai seorang mukmin itu membantu saudara kita lah. Sebisa-bisa tetap dibantu saudara kita di alam kubur itu, jasadnya dimasukkan kuburan, alamnya menuju alam kubur, kita bantu supaya tetap mampu menjawab pertanyaan itu. Saya tidak usah mengatakan itu bid'ah, itu apa, tidak usah mengatakan baik. Jadi silakanlah yang mau begitu, tapi kita punya prinsip di Muhammadiyah. Pertanyaan itu bisa dijawab atau tidak bisa dijawab tergantung prestasi kita di dunia ini. Kalau prestasi kita di dunia ini prestasi yang baik dan tidaknya menurut ukuran Allah, yaitu kita patuh pada aturan Allah atau tidak, itu saja. Patuh pada aturan Allah atau tidak, itu saja. Kalau kita bisa mematuhi selama di dunia ini, maka nanti pertanyaan lancar dijawabnya. Jadi di keyakinan kita di sini seperti itu. Maka tidak usah selesai sejak usaha-usahanya. Usaha itu selama di dunia dulu. Usaha itu selama di dunia. Tapi ada juga yang mengajari jenazah itu. Wahai Nif'an, nanti kalau kamu didatangi malaikat dua, jangan grogi, jangan takut. Tetapkan imanmu, yakinlah Tuhan bersamamu. Inilah pertanyaannya. Itu katanya, itu kan usaha. Tidak apa-apa. Maka tidak akan selesai perdebatan itu Pak ya. Jadi yang mengamalkan itu silakan. Kalau yang mengamalkan silakan dipegang, tapi segala sesuatu di agama harus bisa menunjukkan bukti dalilnya. Bagi yang tidak mengamalkan, tidak usah mengamalkan, mana dalilnya, tunjukkan dalilnya. Ini dalil kita Pak. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya kamu tidak bisa membuat orang mati itu mendengar, menjadikan mendengar orang-orang yang sudah mati. Dan tidak pula kamu bisa mendengarkan orang yang tuli. Orang tuli itu kamu panggil berkali-kali ya tidak bisa mendengar, sama dengan itu. Ini dalil kita Pak ya. Adapun mereka yang mengamalkannya, nanti biar mereka menunjukkan dalilnya. Gitu saja. Setelah ditanya tadi begitu Pak ya, di sini ada dua nikmat, tergantung dari pertanyaan tadi. Kalau bisa dijawab maka dia dapat nikmat, kalau tidak bisa menjawab maka dia dapat siksa kubur. Kata para sahabat Rasulullah, diikuti para tabi'in, mereka kalau mengajari anak mereka sholat itu bukan sekedar mana rukun, mana wajibnya, mana sunnahnya, tidak begitu, tapi di sholat itu dihayati Pak. Dihayati bacaan kandungan isinya apa, termasuk bacaan sebelum salam itu, setelah bacaan tasyahud, tahiyatulillah sampai hamidul majid itu ada doa tambahan. Allahumma inni a'udzubika, perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, disebutlah azab kubur. Maka mereka tidak mengatakan ini sunnah, ini boleh ditinggal, tidak.
Ini adalah doa Rasulullah dan ini doa penting bagi kita. Tidak cukup dibaca sekali dalam satu hari supaya kita selamat dari alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah gambaran alam akhirat Bapak Ibu. Nanti kalau di alam kubur itu selamat, kita dapat nikmat, itu sudah tanda nanti kita dapat nikmat di alam akhirat, wujudnya surga. Tapi kalau dikubur di alam kubur itu kita sudah dapat siksa, dapat azab, yaitu nanti gambarannya besok di alam akhirat ya dapat siksa juga, dapat azab neraka. Nah itu pesan Rasulullah begitu. Alam kubur itu sudah menjadikan cermin nanti kamu di akhirat dapat apa. Nah, yang mati-mati yang sudah mati itu Pak, kalau sekarang dapat azab itu besok neraka tempatnya. Gambarannya begitu kata Nabi. Ada nanti hadis yang menjelaskan itu. Maka sekali lagi ini kembali pada dunia kita sekali lagi. Kalau dia baik menuruti aturan Allah, kan don sewuge orang. Jadi kalau agama ini kemarin kita buka di MKCH kita Pak ya, di MKCH kita, Matang Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, supaya jelas ajaran agama itu dipilah jadi 4. Jadi bukan agama gelundung jadi satu itu tidak. Supaya kita jelas menggambarkannya, agama itu dipilah ajarannya jadi 4. Dan ini tidak ada yang menyalahkan itu. Yaitu akidah, kemudian akhlak nomor 2, kemudian ibadah nomor 3, kemudian muamalah duniawiyah. Nah, pesan Pak Kiai kami yang terakhir di video YouTube itu menjelang 1 Oktober, menjelang 30 September, jangan sampai kita murtad. Murtad dalam akidah, murtad dalam akhlak, murtad dalam ibadah, murtad dalam muamalah. Ekonominya murtad, politiknya murtad. Itu apa artinya? Itu artinya kita menjadi muslim yang utuh Pak. Jangan sampai cara berekonomi kita ini menggunakan caranya orang Yahudi, orang kafir. Cara berpolitik kita itu menggunakan cara berpolitiknya orang kafir. Islam kan tidak menunjukkan caranya Pak, betul, tapi Islam menunjukkan nilai-nilainya. Demokrasi itu haram atau tidak? Oke, tidak kita katakan haram, tetapi ada nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke sana. Demokrasi itu ada istilah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat bergemuruh menolak undang-undang, dan dia kok memutuskan. Lalu dia wakilnya siapa? Wakilnya bebek. Demokrasi yang di Indonesia ini sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tidak kemudian latar voting siapa yang banyak otomatis menang, tidak begitu, dimusyawarahkan dulu. Nah, dulu di P4 itu ada berapa poin itu Pak ya, zaman Pak Harto Pancasila dijabarkan itu sila keempat itu musyawarah, ucuk-ucuk voting. Jadi musyawarah itu kok bisa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu di atas bijaksana Pak. Yang bisa memutuskan itu hanyalah orang-orang yang punya hikmat, bukan orang yang bodoh. Maka memilih wakil itu yang hikmat, yang hakim seperti Luqman itu. Luqman hakim yang bijaksana itu, dia memiliki hikmat. Orangnya namanya hakim. Bahwa ini kan tidak, jadi celakanya di sini Pak, demokrasi kita. Yang dipilih itu orang yang tidak punya hikmat, tidak punya hati nurani. Nah, jadi non sewu, ini namanya murtad dalam bidang politik. Begini ini kata kiai kami. Islam, nilai-nilai Islam dihindari, dijauhi. Anda pakai cara Islam lagi begini. Oke lah demokrasi, tapi ikuti prinsip-prinsipnya itu. Katanya kan perwakilan rakyat. Nah, rakyat yang mana yang diwakili? Rakyatnya menolak kok. Yang ahli-ahlinya menolak. UGM itu orang-orang pintar menolak. Karena dia isinya orang-orang pintar. NU juga punya persatuan sarjana NU, bukan orang goblok mereka. NU Muhammadiyah menolak. Ini maju terus. Ini mewakili siapa orang-orang ini? Mewakili orang pintar atau mewakili orang bodoh? Anu sewu. Jadi ini non sewu. Kembali pada tadi itu ajaran Islam itu tadi. Nah, supaya semuanya jelas Pak ya.
Kadang kita ini tidak adil, Pak. Tidak, maksudnya tidak adil itu tidak imbang dalam beragama itu. Agama itu porsi terberat bagi kita biasanya ibadah. Porsi terberat bagi kita itu ibadah. Yang lain itu kita anggap ringan saja. Semangat lah. Saya kemarin di pengajian di Bruno atau yang lalu ada bapak-bapak yang cerita sama saya. Itu Ustadz Zulkarnain Al-Manduri, orang Madura, setiap hari itu siaran langsung, Pak ya. Oh, ini orang hebat sekali ini. Orang kampung Bruno di puncak bukit kok mengikuti Zulkarnain Al-Manduri. Bapak penggemarnya ya? Iya. Mohon maaf Pak, itu bukan resmi Muhammadiyah Pak. Ya, di Facebook itu Bapak Ibu yang punya Facebook itu ada alamat namanya, diberi nama Kajian Muhammadiyah 1. Ada lagi namanya apa? Syarah Himpunan Putusan Tarjih, Syarah HPT. Oh, itu aktor utamanya namanya Zulkarnain Al-Manduri, orang dari Madura itu. Oh, orang dari Madura, orang Muhammadiyah, semangat sekali Pak. Apa isi rekamannya tadi yang kata orang Bruno itu? Menjelaskan bid'ah. Saya dalam hati bid'ah terus yang diubek-ubek. Nah, bid'ah itu kan urusan ibadah Pak. Ibadah ada bid'ah. Yang tidak ibadah tidak pernah diubek-ubek. Pelaku bid'ah tidak akan masuk surga, betul. Tapi ada juga yang tidak akan masuk surga, akhlak. Pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Nah, gara-gara pilpres hubungan silaturahmi putus tidak masuk surga ya. Nah, itu tolong dijelaskan itu, jangan ada bid'ah. Ya oke, bid'ah jelaskan, tapi yang lain juga jelaskan juga. Siapa menuntut ilmu tujuannya dunia? Dunia ilmu untuk mencari dunia. Tidak bakal mencium bau surga. Apa tidak pernah diubek-ubek yang seperti itu. Nah, jadi harus adil kita Pak. Agama itu 4 tadi semuanya penting. Tidak boleh dikedepankan salah satu. Nah, yang sering itu malah mohon maaf Nabi mengatakan akhlak itu Nabi sering menyebutnya lebih banyak Pak. Dalam hal akhlak Nabi sering menyebut lebih banyak. Nanti yang memberatkan timbangan kita itu nanti akhlak, kata Nabi. Nah, husnul khuluqi, akhlak yang baik. Sholat diubek-ubek tapi kemudian sholat yang ini belum bisa membuahkan akhlak yang baik. Oke, sholatnya sudah, bacaan gerakannya sudah seperti yang diajarkan Rasulullah, tapi kok tidak menghasilkan pribadi yang baik, itu masalah. Itu berarti ada masalah di situ. Nah, gitu nggih. Kembali ke sini tadi. Nah, ini tergantung dari prestasi kita. Siapa nanti di sana ada siksa, ada nikmat. Wujudnya siksa nanti ya lawannya nikmat Pak ya. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu nanti, dia mendapatkan kaplingan yang sempit. Kaplingannya itu sempit nanti di alam kuburnya itu Pak. Begitu dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dia dipukul. Sesudah itu disempitkan kaplingannya, dihimpit. Nah, maka nun sewu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini ada di HPT, nanti dilihat Pak ya, di HPT bab jenazah. Ketika orang mati, begitu rohnya keluar dari badan, maka kemudian kita langsung mendoakan, Allahumma gfir, sebut namanya siapa? Allahumma gfir, kalau Nif'an mati, Allahumma gfir li Nif'an warfa' lahu darajat